Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu ekonomi Islam? Banyak di antara kita suka salah paham. Kalau disebut ekonomi Islam, dalam otaknya pasti bank Islam. Jika kalau disebutkan ekonomi Islam, dalam otaknya hanya asuransi Islam. Itu salah kuadrat. Salah dan salah. Kenapa demikian? Kalau kita melihat dalam kehidupan ini ada dua sektor besar. Yang pertama ada sektor real, seperti manufaktur, kemudian perdagangan, kemudian ekspor, import, dari mulai sandang, papan, pangan, ini adalah sektor real. Kemudian yang kedua adalah sektor finance, sektor keuangan yang membiayai sektor real ini. Sektor keuangan tidak akan bisa jalan jikalau tidak ada sektor realnya, karena ada beberapa puluh bank tapi nggak ada pasarnya. Ada beberapa puluh bank tidak ada pengusahanya, tidak mungkin jalan. Demikian juga sebaliknya, jikalau kita memiliki banyak pengusaha, memiliki banyak pasar, tapi tidak ada pembiayaannya, dia akan lamban atau akan mandek. Maka dua ini harus ada dan harus saling membantu. Nah, ketika disebut Islamic economics atau disebut Islamic economy, kita harus dalam benak kita ini ada dua sektor. Ada sektor real, ada sektor moneter atau sektor keuangan. Dengan demikian sangat mudah sekali jika disebut ekonomi Islam, dia akan masuk ke dalam semua kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan marketing, kegiatan konsumsi, termasuk kegiatan pembiayaannya. Jadi orang yang membuka kuliner itu bagian dari ekonomi Islam. Orang yang jahit-menjahit garment itu bagian dari ekonomi Islam. Orang yang masuk ke dalam sektor batu bara itu bagian dari ekonomi Islam. Orang yang membuka fashion, membuka production house, itu bagian dari ekonomi Islam. Orang yang masuk ke gadai, masuk ke asuransi, masuk ke pasar modal, masuk ke microfinance, masuk ke venture capital, itu juga bagian dari ekonomi Islam. Jadi yang harus kita syariahkan itu bukan hanya perbankan, bukan hanya keuangan, tapi juga sektor real. Demikian juga halnya pelaksanaan tender. Demikian juga halnya kalau kita mampu untuk memberikan nilai-nilai yang mulia kepada proses bagaimana APBN itu turun. Karena subhanallah, seperti Ibnu Khaldun, ad-daulah hiya ummu as-suq. Negara itu adalah ibunya pasar. Negara itu adalah ibunya pasar. Jadi bangsa ini tidak akan baik jikalau orangnya soleh-soleh secara individu, tetapi birokrasinya kacau balau. Bangsa ini tidak akan baik jikalau pribadi-pribadinya ada di masjid, tetapi pengelolaan APBN-nya, pengelolaan tendernya jauh dari nilai-nilai yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita fahami, mari kita lihat ekonomi Islam sebagai sesuatu rahmatan lil alamin, nilai-nilainya mulia dan dia bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.